Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan. Baik, kita lanjutkan kajian rutin kita, yaitu setiap Ahad ba'da subuh sampai nanti syuruk atau terbit matahari. Sebelum saya kajian kita dimulai, saya ingin ingatkan sedikit. Nanti dari pemerintah ini sudah mengadakan sidang isbat nanti ba'da maghrib ya. Jadi menjelang maghrib dan menunggu ru'yatul hilal. Saya ingin mengingatkan sedikit bagi yang ingin berkurban yang atas nama ya, itu hendaknya siap-siap nanti kalau ingin potong kuku atau potong rambut ya, maka segera dikerjakan. Jadi ini nanti kalau nanti ba'da maghrib itu terlihat hilal, begitu terbenam matahari sudah terlihat hilal, maka besok sudah tidak boleh lagi ya sampai binatang sembelihannya disembelih ya, sampai di binatang sembelihannya disembelih. Tapi kalau nanti hilal tidak terlihat, berarti hari Selasa itu baru tanggal 1 karena istiqmal, yaitu disempurnakan bilangan bulan Dzulqa'dahnya ya. Oleh karenanya untuk yang ingin potong kuku dan juga potong rambut, khususnya ini hanya untuk yang atas nama saja, bukan satu keluarga ya. Jadi kalau satu keluarga kurban 1 ekor kambing atau patungan sapi yang atas nama bapaknya, maka atas nama bapaknya tersebut yang dilarang untuk potong kuku ataupun potong rambut ya. Adapun keluarga yang diikutkan dalam hal pahala, maka ini tidak dilarang. Anaknya, istrinya tidak mengapa. Tapi kalau yang diatasnamakan istrinya, maka istrinya yang dibilangin untuk tidak boleh memotong kuku atau memotong rambut kalau sudah tanggal 1 ya. Demikian juga seterusnya. Kalau anaknya berarti ya anaknya. Jadi yang atas nama hewan kurban tersebut itu yang dilarang ya. Baik, kita lanjutkan kajian kita dan insyaallah nanti malam kita akan umumkan juga ke jamaah yang lainnya insyaallah taala. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita masih tentang kaidah ya, yang ini merupakan muqaddimah awal dari pensyarah kitab Lum'atul I'tiqad
yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu kaidah memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih membahas tentang kaidah yang ketiga, karena ada 4 kaidah. Kaidah umum, kemudian kaidah tentang nama-nama Allah, kemudian kaidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kita masuk di cabang kaidah tentang memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin kita telah masuk pada cabang kaidah tentang masalah sifat, itu masuk cabang yang kedua dan juga ketiga. Ya, kita sedikit ulangi atau murojaah biar kita tidak bingung, ya, biar semakin paham. Kaidah tersebut berbunyi sifatullahi tanqasimu ila qismain, bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi 2, yaitu subutiyah wa salbiyah. Apa itu subutiyah? Subutiyah adalah sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ya, sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya itu sifat subutiyah. Ya, itu sifat subutiyah. Subut itu maknanya tetap. Berarti itu adalah kalau berkaitan dengan sifat, maka sifat itu ditetapkan oleh Allah, seperti sifat hidup, atau sifat ilmu, atau sifat qudrah, kemampuan, atau sifat al-basar, ya, melihat. Maka itu semuanya sifat-sifat yang memang Allah wajibkan untuk ditetapkan pada dirinya. Dan itu sifat-sifat kesempurnaan, ya. Adapun hakikatnya dari sifat tersebut itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya, sifat itu kan sama dengan apa yang ada dalam makhluknya. Sama dalam hal nama, belum tentu sama dalam hakikat. Ya. Sama penamaan boleh sama, tapi hakikatnya jelas berbeda. Karena zat Allah dengan zat makhluk jelas berbeda. Ya, jelas berbeda. Ya. Kalau kita ingin sedikit memahami masalah ini, biar kita tidak bingung dalam memahami masalah ini, kenapa kok Allah disifati dengan sifat yang namanya itu sama dengan yang dimiliki oleh makhluk? Bukankah Allah itu maha segalanya, maha besar, melebihi segala sesuatu? Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak sama dengan sesuatu pun, tidak ada yang bisa menandinginya. Maka harusnya semua sifat Allah itu juga tidak ada yang bisa menyamainya. Tapi kalau kok ini sama, ya, Allah punya sifat hidup, makhluk juga punya sifat hidup, ya. Allah punya pendengaran, makhluk juga punya pendengaran. Allah punya penglihatan, makhluk juga punya penglihatan, dan lain sebagainya dari sifat-sifat yang Allah tetapkan. Maka kita jawab, untuk makhluk saja, dengan makhluk walaupun namanya sama, maka hakikatnya akan berbeda. Ya, pendengaran seseorang dengan pendengaran seekor lalat itu jelas beda. Ya. Demikian juga penglihatan manusia dengan penglihatan hewan kalau yang suka keluyuran di malam hari itu, kalong. Nah, kalong. Itu beda. Kalong itu kalau di malam hari nggak lihat, di siang hari nggak lihat, ya. Beda dengan manusia, padahal sama-sama penglihatan, namanya sama, ya. Ini hanya untuk sekedar memahami saja, pendekatan agar kita paham. Demikian juga perbedaan kita, yaitu makhluk dengan pencipta makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka jauh, perbedaannya semakin jauh.
Kalau makhluk dengan makhluk yang sama-sama bisa dilihat saja, ya, sama-sama dilihat, hakikatnya itu bisa dilihat, ya. Kupingnya monyet dengan kupingnya manusia, dengan kupingnya istilahnya kelelawar, itu saja beda, padahal sama-sama bisa dilihat, ya. Kita bisa menentukan perbedaannya, fungsinya pun juga nanti akan berbeda, ya, sesama makhluk. Apalagi ini dengan Allah SWT, Sang Khalik, yang Maha Pencipta, yang Maha segalanya, tentu juga akan beda. Nah, ketika kita tidak bisa mengetahui zat Allah SWT secara kasat mata, dan Allah mengkabarkan dirinya punya pendengaran, maka kita hanya diwajibkan untuk menetapkan saja Allah punya pendengaran, dan pendengaran tersebut itu al-la'iq billah, yaitu sesuai dengan keagungan Allah SWT. Sudah, demikian saja kita menetapkan, mengimani tentang sifat-sifat Allah SWT, ya. Itu namanya sifat tsubutiyah, ya. Kita menetapkan dengan apa yang Allah tetapkan dari sifat-sifat tersebut sesuai dengan keagungan Allah SWT. Kemudian sifat yang kedua kemarin yaitu sifat salbiyah, ya. Salbiyah itu adalah sifat yang dinafikan, ditiadakan oleh Allah SWT bagi dirinya, ya. Jadi sifat itu dinafikan, ditiadakan dari diri Allah SWT. Yang menafikan siapa? Allah sendiri. Seperti apa? Ad-dzulm, sifat zalim, ya, sifat zalim. Maka ini tidak mungkin Allah SWT memiliki sifat zalim, karena sifat ini kenapa dinafikan, ditiadakan dari diri Allah SWT oleh Allah SWT sendiri? Karena memang sifat itu sifat yang penuh dengan kekurangan, ya. Karena yang namanya zalim itu kan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim, ya. Itu secara kaidah zalim itu seperti itu, ya. Jadi bukan berarti zalim itu kok hanya sekedar mengambil hak orang lain, itu misalnya, itu enggak. Pokoknya sesuatu kalau diletakkan tidak pada tempatnya itu zalim, ya. Itu bisa dikatakan secara bahasa zalim, ya. Oleh karenanya Allah SWT berfirman, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu yaitu Allah SWT tidak menzalimi seorang pun, dalam surah Al-Kahfi ayat ke-49. Nah, maka ketika kita mensikapi, ketika Allah SWT memberitakan bahwasanya zalim ini sifat yang ditiadakan pada diri Allah SWT, maka kita harus meyakini bahwasanya itu bukan sifat Allah SWT. Itu sifat, namanya sifat salbiyah, sifat yang ditiadakan dari diri Allah SWT. Akan tapi agar sempurna penafian kita sebagai bentuk pengagungan kepada Allah SWT, kita wajib meyakini sebaliknya dari sifat tersebut. Zalim lawannya apa? Adil, ya. Zalim itu lawannya adil. Maka di samping kita menafikan, meniadakan sifat zalim pada diri Allah, karena memang itu sudah dinafikan oleh Allah untuk dirinya, maka kita juga wajib menetapkan sifat sebaliknya sebagai kesempurnaan dalam kita mengagungkan Allah SWT, yaitu menetapkan sifat sebaliknya, yaitu sifat adil, ya. Seperti juga sifat naum, kemudian sifat sinah, yaitu mengantuk, ya. Ini sifat-sifat yang ditiadakan, ya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ditimpa ngantuk maupun tidur. Ini sifat yang ditiadakan oleh Allah SWT pada dirinya. Maka kita nafikan juga. Bersamaan dengan itu kita meyakini sifat lawannya, yaitu al-haya, ya, bahwasanya Allah itu maha hidup, ya.
maha hidup. Taib, ini sifat yang terbagi menjadi dua, yaitu sifat yang Allah tetapkan dan sifat yang Allah tiadakan bagi dirinya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga kemarin, as-sifatu ats-tsubutiyah tanqasimu ila qismain. Sifat tsubutiyah, sifat yang ditetapkan untuk diri Allah Subhanahu wa taala, itu juga terbagi dua, dzatiyah dan fi'liyah. Yaitu dzatiyah adalah sesuatu sifat yang itu nempel terus dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti pendengaran, penglihatan, kemudian sifat hidup, ya. Ini lam yazal wala yazal muttasifan biha. Ini sifat ini senantiasa nempel terus pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya sejak azali. Ya, sejak azali itu sudah ada pada zat Allah Subhanahu wa taala dan Allah disifati dengannya. Ya, disifati dengannya. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam surah Al-Hadid, ya kalau nggak salah, wal awwal wal akhiru wal zahir wal batin, ya. Allah itu maha awal, ya, dan maha akhir, zahir dan maha batin. Maka demikian pula sifat ini, ya, sifat pendengaran Allah, sifat penglihatan Allah itu juga awal, ya, dan akhir, mengikuti zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya itu akan terus senantiasa ada dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Ini makna sifat dzatiyah. Ya. Atau misalnya kemudian yang kedua yaitu sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah ini adalah berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah akan melakukan sifat tersebut, seperti sifat istiwa misalnya, bersemayam. Sebenarnya kalimat bersemayam kurang pas, ya. Ya, al-istiwa itu adalah ala wartafa'a, yaitu tinggi dan di atas ketinggian, ya. Ini sifat istiwa, ya. Arti mana istiwa, ya. Kalau diartikan bersemayam sebenarnya kurang pas, ya. Baik. Jadi berada di ketinggian, di atas arsy, ya. Ketika Allah menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, ya. Ini dinamakan sifat fi'liyah, sifat perbuatan, ya. Dan ini berkaitan dengan kehendak Allah. Kenapa ini tidak dikatakan sifat dzatiyah yang senantiasa ada pada diri Allah Subhanahu wa taala? Tidak, dikarenakan istiwa ini baru terjadi setelah Allah menciptakan arsy-Nya. Arsy itu kan makhluk, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa itu setelah Allah ciptakan arsy-Nya, baru Allah memiliki sifat fi'liyah, yaitu melakukan istiwa tadi, ya, yaitu berada di atas arsy-Nya, ya. Ini sifat fi'liyah namanya, yaitu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga dalam surah Al-Fajr, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Rabbmu dalam keadaan malaikat itu kemudian bersaf-saf, berbaris. Itu yaitu nanti pada hari kiamat. Apakah sifat ini sudah terjadi? Belum. Ya, sifat ini belum terjadi karena hari kiamat belum terjadi. Ini terjadi nanti pada hari kiamat, yaitu datangnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat maji, sifat datang ini
nanti akan terjadi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki pada hari kiamat. Ya, tapi Allah sudah kabarkan bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala itu akan datang dan malaikat semuanya bersaf. Ya. Baik, ini namanya sifat fi'liyah. Adapun sifat dzatiyah ini enggak bisa dipisahkan dari zat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini berhubungan dengan zat. Makanya disebut dzatiyah, ya. Adapun sifat fi'liyah berhubungan dengan perbuatan Allah dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki, Allah lakukan, kalau tidak, ya Allah tidak lakukan. Ya, seperti kemarin kita bahas tentang sifat yang bisa ditetapkan dan bisa tidak. Ya, tergantung kondisinya. Seperti apa? Makar. Ya, tipu daya. Allah itu tidak mutlak disifati dengan makar. Akan tapi ketika musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala membuat makar, barulah Allah menghendaki melakukan sifat tersebut. Sifat makar tersebut. Ya. Tapi ini tidak bisa dikatakan mutlak itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat akan muncul ketika musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang munafik itu membuat makar, ya, kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kaum muslimin, barulah sifat itu Allah kehendaki dan Allah lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya, dan mereka membuat makar, Allah pun akan buat makar. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Artinya sifat ini akan muncul sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian juga warubama takunu sifah dzatiyah wa fi'liyah. Tapi terkadang juga sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada kalanya dzatiyah dan juga fi'liyah sekaligus. Ya. Ada kalanya dzatiyah dan juga fi'liyah sekaligus. Kapan itu? Bi'tibarain kal kalam fa innahu bi'tibari asli sifah sifatun dzatiyatun li'anna Allah lam yazal wa la yazal mutakalliman wa bi'tibari ahadil kalam sifatun fi'liyah li'anna al-kalam muta'alliqun bima syi'atihi yatakallamu bima sya'a mata sya'a wa liman sya'a. Ini tambahan dari saya, wa liman sya'a, ya. Baik. Terkadang sifat Allah Subhanahu wa taala itu dzatiyah sekaligus juga fi'liyah, ya, ditinjau dari dua sisi sekaligus, ya. Seperti apa contohnya? Sifat kalam, sifat berbicara. Sifat berbicara ini kalau ditinjau dari sifat, ya, asal sifat itu sifat dzatiyah. Artinya apa? Allah itu lam yazal wa la yazal mutakalliman. Allah itu senantiasa dan terus-menerus memiliki sifat mutakalliman, dapat berbicara. Ya, dapat berbicara. Ini sifat dzatiyah, ya. Artinya Allah nggak mungkin disifati sebelum berbicara kok disifati bisu, ya. Ini nggak mungkin, ya. Berarti Allah itu memiliki sifat terus-menerus mutakalliman, ya. Memiliki sifat berbicara itu tadi, mampu melakukannya. Makanya sifat itu nempel pada zat Allah Subhanahu wa taala, enggak terpisahkan sifat tersebut. Ini dari satu sisi, sifat dzatiyah. Kemudian dari satu sisi lain, dari sifat fi'liyahnya, ini kapan dikatakan kalam atau sifatul kalam itu sifat fi'liyah, sifat perbuatan yang itu dilakukan Allah sesuai kehendaknya. Ini ditinjau dari jenis pembicaraannya yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini sifatnya fi'liyah, ya. Karena ini berkaitan dengan kehendak Allah,
kapan Allah ingin berbicara dan kepada siapa dia akan berbicara ini, dan bagaimana pembicaraannya ini sesuai dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kehendaknya. Makanya dalam ayat disebutkan wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa ya taklima, dengan sebenar-benar pembicaraan. Dilihat dari sini pembicaraan Allah dengan Nabi Musa alaihissalam ini gak sama dengan pembicaraan Allah dengan Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj misalnya, ya, ketika menerima wahyu di atas langit yang ketujuh di Sidratul Muntaha, ya, Allah juga berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tapi pembicaraan, jenis pembicaraannya dengan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa alaihissalam ini berbeda, karena ini sesuai dengan kehendak Allah SWT. Ya, jenis pembicaraannya, kalau dilihat dari jenis pembicaraannya, maka inilah namanya sifat fi'liyah. Ya, ketika Allah berfirman kepada nabi-nabi maka berbeda. Berfirman kepada Nabi Adam berbeda, berfirman kepada Nabi Musa berbeda, waktunya pun berbeda. Waktu Allah berbicara dengan Nabi Adam, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Ibrahim, beda semuanya waktunya, sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT. Maka sifat kalam kalau dilihat dari jenis pembicaraannya ini adalah sifat fi'liyah. Paham? Paham betul? Ya? Kata mumet gitu. Padahal ini ilmu tentang asma wa sifat ini ilmu yang paling utama. Ya, ilmu yang paling utama. Tapi insyaallah nanti pusingnya kita itu pahalanya besar insyaallah. Ya. Karena ini kita belajar tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Mosok kita ibadah setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala enggak tahu siapa yang kita ibadahi. Kan ya kebangetan. Ya. Apalagi kita akan menyembelih itu nanti kita menyebut bismillahi Allahu akbar. Kok di situ Allahu akbar itu juga ada rahasianya. Ya. Ya, tak kasih bocoran sedikit ya. Kenapa di situ disebut Allahu akbar? Padahal akbar, kalimat akbar itu kan kalau dalam bahasa isim tafdil, isim yang menunjukkan melebihi sesuatu. Harusnya di belakangnya itu ada lagi. Misalnya seperti ini, ana akbaru min Hamzah misalnya, aku ini lebih besar dari Hamzah. Ini kan saya bandingkan, saya lebih besar dari Hamzah. Tapi ketika saya katakan ana akbaru min Hamzah, saya lebih besar dari Hamzah, saya belum tentu nanti lebih besar dari Pak Bowo misalnya, karena Pak Bowo lebih besar dari saya, ya. Tapi ketika saya katakan saya lebih besar gitu saja, berarti bisa jadi di satu majelis ini tidak ada yang lebih besar kecuali saya. Inilah rahasianya. Kenapa Allah tidak kasih bandingannya? Karena memang Allah itu tidak ada bandingannya dan Allah lebih besar dari segala sesuatu. Ya. Makanya Allah katakan Allahu Akbar. Cukup gitu saja. Ya. Tapi kalau dikatakan Allahu Akbar min apa misalnya, berarti nanti ada yang melebihi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih besarnya hanya dari ini saja. Dari bandingan yang disebutkan itu saja. Ya. Maka inilah rahasianya. Makanya kalau kita ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar, ya, maka pengagungan kita kalau kita sudah tahu tafsir dari susunan bahasa tersebut, itu pengagungan kita kepada Allah akan semakin besar. Ya, karena dalam bayangan kita nggak ada lagi yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan kita kepada Allah juga semakin kuat. Ya, kita bergantung kepada zat yang maha segalanya. Ya. Maka inilah manfaatnya. Ya. Kita akan semakin tahu siapa yang kita sembah, sehingga kita nggak akan ragu lagi. Ya, nggak akan ragu.
Mau ada makhluk sehebat apapun istilahnya bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, kemudian ada godaan untuk kita meminta kepada makhluk tersebut, kita nggak akan goyah. Allahu Akbar, Allah itu lebih besar, ya, dari apapun, ya. Maka ini sekedar untuk kita agar semangat belajar tentang asma wa sifat. Baik, itu tadi kembali kepada pembahasan, ya. Jadi ditinjau dari jenis-jenis ucapan, kemudian kapan ucapan itu diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya sifat fi'liyah. Tapi kalau dikatakan secara mutlak asal sifat kalam itu adalah sifat dzatiyah, karena ini tidak terpisah. Artinya walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah pernah berbicara kepada Nabi Musa, kepada Nabi Muhammad, kepada nabi-nabi yang lainnya, kemudian Allah tidak menurunkan wahyu lagi karena nabi terakhir sudah diturunkan, diutus dan sudah selesai, wahyu sudah selesai, bukan berarti Allah tidak memiliki lagi sifat kalam, ya. Bukan berarti Allah tidak memiliki sifat kalam lagi. Allah terus memiliki sifat kalam tersebut. Apalagi nanti pada hari kiamat dikabarkan bahwasanya Allah nanti akan berbicara dengan seorang hamba itu satu persatu dalam rangka hisab. Ya, laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada antara dirinya dengan Allah itu penerjemah. Berarti sifat kalam ini akan dilakukan kapan? Ketika Allah menghisab hambanya nanti pada hari kiamat, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sekarang belum terjadi. Ya, yang sudah terjadi apa? Sifat kalam tersebut, berbicaranya Allah kepada Nabi Musa, berbicaranya Allah kepada Nabi Muhammad, berbicaranya Allah kepada Nabi Adam, kepada Nabi Ibrahim, kepada nabi-nabi yang lainnya. Ini sudah terjadi. Ya. Ini sifat fi'liyah kalau seperti ini. Tapi kalau asal sifatnya itu adalah sifat dzatiyah, artinya tidak terpisahkan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian cabang yang terakhir dari kaidah memahami sifat-sifat Allah, al-fa'l rabi', cabang yang keempat, kullu sifatin min sifatillahi fa innahu yatawajjahu 'alaiha thalathatu as'ilatin. Nah, ini yang paling penting. Ya, biar kita mudah dalam memahami. Kita harus paham bahwasanya setiap sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu semuanya mengandung 3 pertanyaan. Ya, 3 pertanyaan, dan ini harus terjawab agar supaya kita paham dengan pemahaman yang benar di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang pertama, as-su'alul awal, hal hiya haqiqatun wa limadha? Apakah sifat tersebut hakiki dan kenapa? Kemudian soal yang kedua, as-su'alul tsani, hal yajuzu takyifuha wa limadha? Apakah boleh, ya, membagaimanakan atau menanyakan hakikatnya dan kenapa? Kalau nggak boleh kenapa, kalau boleh kenapa? Kemudian soal yang ketiga, as-su'alul tsalits, hal tumathilu sifatul makhluqin wa limadha? Apakah sifat tersebut seperti atau semisal dengan sifat-sifat makhluknya dan kenapa? Ya, kalau sama semisal kenapa, kalau tidak kenapa? Ya. Fal jawabu su'alul awal, maka jawaban yang pertama, apakah sifat tersebut hakiki? Ya, benar-benar ada. Hakikat itu benar-benar ada. Ya. Makanya kalau seorang bercerita ini sifatnya hakiki atau mitos misalnya. Ini sifatnya ceritanya ada benar real atau hanya sekedar dongeng, ya.
Maka sifat Allah SWT juga dipertanyakan seperti itu. Apakah sifat Allah itu hakiki? Maka jawabannya na'am hakikiyatun. Benar, sifat Allah itu benar-benar ada, benar-benar hakiki. Li'annal asla fil kalam al haqiqah, karena asal dari kalam, ya, dari pembicaraan itu hakiki, yaitu sesuatu yang hakikat, ya. Artinya ketika Allah membicarakan tentang sifat-sifatnya, mengabarkan tentang sifat-sifatnya, karena asal pembicaraan itu hakiki, ya, maka ini hukum asal dari pembicaraan, ya. Apalagi ini yang berbicara Allah SWT, ya. Gak mungkin Allah SWT berbicara kok tanpa ada artinya atau hanya sekedar main-main, gak mungkin, ya. Karena setiap apa yang Allah SWT kabarkan itu semuanya maslahat, ya, mengandung maslahat bagi makhluknya. Gak mungkin abata, gak mungkin sesuatu yang sia-sia, ya. Dalam penciptaan alam semesta ini saja Allah menyatakan ma khalaqta hadza batilan, ya. Ya Allah, engkau tidak menciptakan alam semesta ini sia-sia, ya. Pasti semuanya ada fungsinya, ada hikmahnya di balik itu. Apalagi kalau Allah berbicara tentang dirinya. Masa berbicara tentang dirinya kok hanya sekedar main-main, kedustaan belaka. Wong berbicara tentang makhluknya saja Allah katakan Allah menciptakan langit dan bumi itu tidak dalam keadaan sia-sia, ya. Bukan kedustaan, hakiki, ya. Fala yu'dalu anha illa bidalilin sahihin yamna'u minha. Maka kalau berbicaraan tentang sifat itu hakiki, benar-benar sifat itu ada, ya, maka tidak boleh kalau kita sudah mendengar oh Allah itu punya sifat berbicara, oh Allah itu punya sifat mendengar, Allah itu punya sifat penglihatan, Allah itu punya tangan, misalnya seperti itu, ya. Sifat-sifat yang Allah beritakan, Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya, ya. Maka kalau itu kita fahami bahwasanya itu hakiki, maka tidak boleh kita ganti sifat tersebut kecuali ada dalil yang sahih yang menjelaskan atau yang melarang sifat itu untuk ditetapkan secara hakiki. Kalau memang ada dalilnya yang sahih bahwasanya sifat yang asalnya hakiki itu berpaling kepada yang majaz atau arti yang lain, maka baru kita tetapkan kalau ada dalilnya. Tapi kalau enggak, kita kembali ke asal. Sifat itu sebagaimana apa yang diberitakan oleh Allah SWT. Allah punya tangan, ya sudah. Sifat itu asal hakiki adalah yad, tangan, ya. Kita enggak usah mikir kemana-mana, tetapkan saja. Kenapa? Karena memang tidak ada dalil yang memalingkan makna tangan kepada yang lain, ya. Makanya ketika Allah SWT ya iblis berbicara kepada iblis, ya, ma mana'aka lima antasjuda lima khalaqtu biyadayya, ya. Ketika iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, ya, Allah perintahkan sujud kepada iblis, iblis untuk sujud dan juga malaikat kepada Nabi Adam, semuanya sujud, ya. Fasajadal malaikatu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka iblis enggan untuk sujud dan sombong karena merasa lebih baik. Makanya Allah tanya, wahai iblis, ya, ma mana'aka lima antasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, kenapa engkau enggan sujud terhadap apa yang aku perintahkan engkau untuk sujud terhadap apa yang aku ciptakan biyadaya, dengan kedua tanganku. Allah sebutkan dua tangan, ya, dengan bentuk musanna, yaitu bentuk bilangan dua. Iblis ketika itu tidak mengingkari, ya Allah engkau tak punya tangan, ya.
Yang kau maksudin kekuatan, kenapa kau katakan itu tangan? Enggak. Iblis cuma menjawab apa? Khalaqtan ana khairun minhu. Kenapa saya enggan untuk sujud kepada Adam alaihissalam? Ana khairun minhu. Karena saya lebih baik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Aku lebih baik. Ya. Iblis gak mengingkari adanya tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, iblis imani. Ya. Maka aneh kalau ada orang sekarang kok ketika disebutkan Allah punya dua tangan, ya, padahal Allah katakan sendiri, kemudian dia katakan ini bukan tangan, ini kekuatan. Ya. Masa kekuatan Allah terbatas hanya dua saja? Kalau dua tangan diartikan kekuatan, berarti kan dua kekuatan. Apakah sebatas itu kekuatan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dari sisi lain, gak ada istimewanya ketika Allah yang dimaksud kedua tangan Allah itu kekuatan diungkapkan kepada iblis, gak ada istimewanya. Makanya ketika Allah mengungkapkan bahwasanya aku telah menciptakan dengan kedua tanganku, diungkapkan di hadapan iblis, laknatullah, itu untuk menunjukkan keistimewaan dari sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Ini loh istimewanya Nabi Adam alaihissalam, aku ciptakan sendiri langsung. Ya. Ciptakan sendiri langsung. Tanpa perantara-perantara, ya. Kalau keturunan-keturunannya kan dengan perantara pernikahan, pembuahan, kemudian dan selanjutnya, ya, itu perantara. Tapi Nabi Adam alaihissalam ini tanpa perantara, makanya Allah ungkapkan itu. Ya iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini Allah tetapkan sifat kedua tangan bagi diri Allah. Kita imani dan itu hakiki. Dan tidak ada yang memalingkan sifat tersebut, maka kita imani sebagaimana apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang mengkabarkan tentang dirinya. Ya, demikian juga sifat-sifat yang lain. Kemudian wajawabu tsani, jawaban yang kedua, yaitu pertanyaan hal yajuzu taqyifuha wa limadha? Ya. Apakah boleh membagaimanakan, menanyakan hakikatnya? Tadi kan jawabannya sifat itu hakikat atau tidak, maka jawabannya hakikat, iya. Ya. Terus kemudian, ya, bolehkah kita bertanya bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya la yajuzu taqyifuha. Tidak boleh kita membagaimanakan sifat Allah, ya. Misalnya Allah memiliki tadi pendengaran. Dan terus pendengarannya Allah kayak apa toh? Ya. Hakikat kan? Iya, hakikat. Dan terus hakikatnya piye? Ya. Maka seperti itu enggak boleh kita menanyakan seperti itu. Kenapa? Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Toha ayat 110, wala yuhituna bi ilman. Dan mereka tidak akan sanggup melimuti Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ilmunya. Artinya ilmu makhluk itu terbatas. Karena kaidahnya kita itu akan tahu hakikat dari sifat sesuatu kalau kita tahu zatnya. Ya. Saya tahu bentuk kupingnya Hamzah misalnya. Kupingnya itu bentuknya seperti itu, tangannya seperti itu, ya, kepalanya seperti itu. Terus kemudian cara bicara dia, sifat berbicaranya dia itu seperti itu. Kenapa? Karena saya tahu zatnya Hamzah, ya, ada di hadapan saya, ya. Maka ketika kita ingin tahu hakikat sifat dari Allah, kita harus tahu zatnya Allah terlebih dahulu. Kira-kira mungkin gak kita tahu zatnya Allah Subhanahu wa taala? Kan gak mungkin. Ya, gak mungkin makhluk mengetahui zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengkhabarkan Allah punya sifat.
punya pendengaran, punya penglihatan, punya kedua tangan, ya, punya wajah, ya. Maka ketika itu kita imani bahwasanya sifat itu hakiki, benar-benar ada, akan tapi hakikatnya kita nggak tahu. Hakikatnya ada tapi kita nggak tahu, ya. Hakikatnya ada, kita nggak tahu, ya. Sama ketika kita ditanya tentang si fulan misalnya, tapi si fulan nggak ada di hadapan kita. Kamu tahu nggak bentuknya kaki apa misalnya binatang, ya? Tahu nggak bentuknya kaki binatang apa namanya gajah? Tapi kita belum pernah lihat gajah misalnya. Kita cuma dengar ada binatang yang namanya gajah, ya. Apakah kita akan mengingkari, oh gajah nggak mungkin punya kaki, nggak mungkin punya belalai? Kenapa? Gara-gara kita nggak pernah lihat gajah. Padahal sudah mutawatir, semua penduduk dunia itu mengatakan gajah itu ada. Hanya gara-gara kita nggak tahu, belum pernah lihat gajah, kemudian kita mengingkari gajah punya kaki, punya belalai. Kan nggak mungkin, ya. Makanya kita tetapkan gajah punya kaki, punya belalai, punya kuping juga, ya. Sebagaimana yang ada kabarnya masuk pada kita, oh gajah itu seperti ini, walaupun kita belum pernah lihat hakikatnya. Kita hanya sebatas mengimani, mempercayai bahwasanya sifatnya gajah itu seperti itu, kita tetapkan. Karena semuanya orang sudah mengabarkan seperti itu. Orang yang pernah melihat gajah mengabarkan seperti itu. Semuanya, nggak ada perselisihan, ya. Nah ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menghabarkan tentang dirinya. Masa kita nggak percaya? Padahal Allah yang kita imani, ya. Allah katakan punya tangan, kok nggak percaya? Allah katakan Allah beristiwa di atas arsy, nggak percaya. Allah katakan punya wajah, nggak percaya. Allah katakan bisa bicara, nggak percaya. Lah terus piye? Ya. Wong yang ngabarkan juga Allah yang kita imani. Kalau gajah tadi saja yang ngabarkan orang lain, gajah ngabarkan sendiri kan nggak bisa, ya. Wong binatang, ya. Orang lain mengkabarkan, kita percaya bagaimana sifat gajah, walaupun kita belum mengetahui bagaimana gajah tersebut. Kita belum pernah ke kebun binatang misalnya, ya. Karena apa? Karena yang mengkabarkan terpercaya. Lah ini Allah sendiri yang mengkabarkan tentang dirinya, maka kita harus percaya. Adapun kaifiyahnya nggak perlu kita tahu, karena memang Allah nggak masih tahu kaifiyahnya, karena zat Allah juga tidak bisa kita indra, ya, tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Hanya dikabarkan bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat tertentu, maka kita percayai sifat tersebut. Wa li annal aqla la yumkinuhu idraku kaifiyati sifatillah. Ini kenapa kita tidak boleh bertanya tentang bagaimana hakikat sifat Allah, karena akal ini nggak mungkin untuk mengetahui bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Hakikatnya ada tapi kita nggak mampu untuk mengindranya, ya. Itu alasannya, ya. Karena akal ini terbatas, ya. Kita lihat orang yang besar gemuk saja atau gajah saja dari satu sisi saja, kita nggak bisa mensifatkan semuanya kok. Pasti kita harus keliling lagi baru bisa, ya. Lalu Allah bagaimana? Allah itu akbar, lebih besar lagi, ya, melebihi segalanya, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka akal kita, pandangan kita terbatas, ya. Wa jawabu tsalits, kemudian jawaban yang ketiga, hal tumathilu sifatil makhluqin wa limadza? Apakah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu semisal dengan sifat-sifat makhluk, dan kenapa? Jawabannya la tumathilu sifatil makhluqin liqaulihi ta'ala
Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 11. Bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak semisal dengan sifat-sifat makhluk. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak semisal dengan sesuatu pun. Ya. Tapi walaupun tidak semisal dengan sesuatu pun, di kelanjutannya Allah tetapkan wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya Allah tetapkan Allah punya sifat mendengar, punya sifat melihat. Ya. Akan tapi didahului dengan bahwasanya Allah tidak semisal dengan sesuatu pun. Ya, makanya ayat ini nggak boleh dipotong. Ya, kadang orang memotong untuk membantah Allah nggak mungkin punya ini dari sifat-sifat yang Allah kabarkan, dibantah dengan potongan ayat laisa kamitslihi syai'un titik. Ya, mereka beralasan Allah kalau punya pendengaran, punya penglihatan kayak makhluk, kalau Allah punya tangan, punya wajah kayak makhluk, semua diibaratkan dengan makhluk, dimisalkan dengan makhluk, dengan berdalil laisa kamitslihi syai'un titik. Ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Ya, harusnya masih dibaca ayat tersebut. Wa huwas samiul basir. Allah sendiri yang menetapkan sifat yang namanya sama dengan sifat makhluk namanya. Ya. Sifatnya sama, namanya saja yang sama, tapi hakikatnya beda. Dari mana? Dari ayat sebelumnya yang sudah diawali, laisa kamitslihi syai'un, berarti menunjukkan pendengaran, penglihatan Allah itu nggak sama dengan sesuatu pun yang memiliki pendengaran ataupun penglihatan. Ya, ini kuncinya. Ya. Wali annallaha mustahiqun lil kamal alladzi la ghayata fawqahu fala yumkinu an yumathila al makhluq li'annahu naqisun. Ya. Dan karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha yang berhak untuk menyandang kesempurnaan, ya, yang tidak ada yang melebihi kesempurnaan itu di atas Allah Subhanahu wa taala. Maha sempurna. Tidak ada kesempurnaan Allah yang mengalahkan. Artinya kesempurnaan makhluk itu nggak ada yang mengalahkan dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaik apapun makhluk, sesempurna apapun makhluk, maka nggak ada yang bisa mengalahkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Fala yumkinu an yumathila al-makhluq li'annahu naqisun. Maka tidak mungkin makhluk itu menyerupai Allah Subhanahu wa taala atau semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena makhluk itu penuh dengan kekurangan. Makhluk yang penuh dengan kekurangan, sedangkan Allah adalah zat yang maha sempurna. Masa maha sempurna dibandingkan dengan makhluk yang kurang? Ya. Maka ini enggak mungkin, ya. Wal farqu baina at-tamthil wa at-taqyif anna at-tamthil dzikru kayfiyat as-sifah muqayyadah bimumathilin wa at-taqyif dzikru kayfiyat as-sifah ghairu muqayyadah bimumathilin. Nah, sekarang perbedaan antara tamthil dengan taqyif. Ya, sama-sama enggak boleh tadi kan? Maka di situ ada perbedaannya. Perbedaan tamthil dengan taqyif yaitu memisalkan dengan membagaimanakan. Ya. Adapun memisalkan itu menyebutkan bentuk sifat yang tertentu dengan yang dimisalkan. Ya. Contohnya misalnya mengatakan tangan Allah seperti tangan manusia, berarti kan menyebutkan satu sifat tertentu dari sifat Allah, kemudian memisalkan dengan sifat tertentu juga. Ya,
kemudian disamakan dengan mengatakan yadullah kayadil insan. Ini contohnya, tangan Allah seperti tangan manusia. Atau misalnya kalau makhluk dengan makhluk, kita katakan tangan fulan seperti tangannya monyet misalnya, itu berarti memisalkan, ya, karena ada zat sifatnya yang dimisalkan, dan permisalan ini yang dibuat sebagai permisalan ini juga ada zatnya, ya. Maka ini namanya permisalan, ya. Maka nggak boleh ini, ya. Adapun takyif, bagaimana takyif? Takyif itu menyebutkan satu sifat tanpa menyebutkan muqayyad atau sifat yang dimisalkan tertentu, ya. Perbandingannya nggak disebutkan, ya. Contohnya apa? Seperti seorang berkhayal bahwasanya tangan Allah itu sebagaimana apa yang ada dalam pikirannya, tapi dia nggak mengatakan tangan Allah seperti tangan manusia atau seperti tangan hewan atau seperti apa. Dia cuma berkhayal, oh mungkin tangan itu yang ini, tapi hanya di pikiran saja, ya. La mathila laha fi aidil makhluqin fala yajuzu hadza at-takhayyul. Artinya dia ketika memisalkan tersebut, mentakyif sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut itu dengan sesuatu yang tidak ada pada makhluk. Jadi bentuk khayalan saja dalam pikirannya, ya. Kalau memisalkan dengan makhluk berarti ini namanya tamtsil. Tapi kalau memisalkan dengan sesuatu yang abstrak yang tidak ada di makhluk tapi cuma dia khayalkan, ini namanya takyif, ya. Takyif itu berkhayal, ya. Takyif itu berkhayal. Kayak orang-orang kafir itu kalau bikin film kan berkhayal kan, ya. Bikin film ada makhluk apa padahal nggak ada wujudnya itu. Tapi itu wujud dari khayalannya, ya. Oh kalau alien itu seperti ini, makhluk luar angkasa itu seperti ini, kakinya seperti ini, itu kan khayalan saja, ya. Khayalan yang diwujudkan dalam bentuk gambar, ya. Maka ketika seorang itu menghayalkan sifat Allah dengan sesuatu tertentu di pikirannya yang itu tidak ada pada makhluk, maka itu namanya takyif. Adapun kalau dia mengatakan satu sifat Allah Subhanahu wa taala kemudian dibandingkan dengan apa yang ada pada makhluk, itu namanya tamtsil, memisalkan, ya. Memisalkan. Baik. Tinggal satu kaidah lagi insyaallah, sebelum kita beranjak pada inti dari kitab Lum'atul I'tiqad, ya. Karena nanti kalau tanpa kaidah tentang memahami asma wa sifat ini, kita langsung kepada matan kitab, ya, pembahasan kitab yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, kita akan bingung karena di sana beliau hanya pembahasan awal-awal tentang asma wa sifat itu hanya sekedar dalil-dalil saja, Al-Quran Sunnah seperti itu, ya. Ini menunjukkan betapa kuatnya ulama-ulama terdahulu itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Sehingga mereka cukup, ya. Mereka merasa cukup dan dicukupkan dengan mengimani apa yang memang Allah tuntut untuk diimani dengan Al-Quran dan Sunnah itu saja, ya. Tapi bersamaan dengan itu pemahaman mereka juga kuat, pemahaman yang benar karena merujuk kepada para sahabat, ya. Taib. Adapun orang sekarang kita butuh penjelasan karena semakin jauh dari para pendahulu kita yang soleh, ya. Maka kita butuh penjelasan sehingga kita butuh ekstra keras di dalam memahami agama Islam ini. Ya, sebenarnya agama Islam ini mudah untuk dipahami manakala tidak ada penyimpangan sebagaimana zaman dahulu. Zaman dahulu belum ada penyimpangan-penyimpangan yang nyeleneh-nyeleneh, ya. Memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah mudah, ya.
para sahabat dengar Allah punya kedua tangan, dengar firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, itu santai saja, imani begitu saja. Tapi kalau sekarang orang dibikin berat dengan akalnya. Kenapa? Karena orang sekarang itu takjub dengan akalnya, sehingga akal nggak mau tunduk dengan Al-Quran. Ya, ketika Allah berfirman Allah punya wajah, kok mosok toh? Ya, padahal dahulu nggak ada yang bilang seperti itu. Ya, ketika Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, mosok toh? Ketika Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dikatakan, ya, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam, ya, kemudian berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan doanya. Siapa yang meminta kepadaku akan aku penuhi permintaannya. Siapa yang minta perlindungan akan aku lindungi. Ini dipikir mosok kini sepertiga, kok kini wis kliwat kono jek sepertiga. Lah kapan Allah munggahi? Ya, arsy kosong berarti. Dipikir kayak gitu itu. Ya, padahal kewajiban kita bukan mikir masalah bagaimananya Allah nanti. Perbuatan Allah gak perlu kita pikirkan, kita imani saja. Ya, wong didatangi Allah kok gak seneng loh. Didatangi Allah setiap sepertiga malam kok gak seneng, malah mikir lah kok piye arsy, itu rasa mbok gagas. Ya, justru ini kesempatan menggunakan sepertiga malam gitu loh. Ya, kok malah mikir ke piye Allah kok munggahe, kapan munggahe nek sepertiga terus ning donya. Ya, maka perlu susah-susah. Para sahabat ketika mendengar ini senang. Ya, ada kesempatan bermunajat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kok mikir ya Rasulullah, dan terus arsy kosong no. Orang aneh sih ngomong kayak gitu. Hanya orang-orang sekarang saja yang bingung, ya, memahami. Makanya ketika kesesatan itu semakin muncul, kita semakin dibikin susah untuk memahami. Ya, agama yang pada dasarnya mudah. Ya, baik, itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pemahaman kepada kita dengan pemahaman yang benar dan memberikan kita kemudahan untuk kita memahami, terutama dengan sifat-sifat atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita semakin kuat ibadah kita kepada Allah, semakin kuat ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mudah goyah, ya, sehingga kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.